Halo, saya Hendra Budiana, NP saya 74100-313. Saya dari kelas 2 D3 ITA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami objek utama dari database, membuat tabel, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel, merubah definisi tabel, drop, rename, dan transcade table. Oke, kita akan belajar tentang objek database. Objek-objek database terdiri dari tabel, yang berarti unit dasar penyimpanan terdiri dari baris dan kolom. View secara logika mempresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Sequence menggenerate nilai primary key. Index meningkatkan performance query. Lalu sinonim membuat alternatif penamaan pada objek. Statementnya adalah untuk membuat tabel dibuat perintah create table. Create table skema tabel dalam kurung kolom data type default experience. Oke, selanjutnya adalah penggunaan default. Default digunakan untuk memberi nilai default pada kolom yang dimaksud. Contohnya, secara default tanggal mulai bekerja adalah sama dengan tanggal sistem. Saat data dimasukkan, jadi headed date default sysdate. Pembuatan tabel dalam database Oracle, contohnya adalah create tabel dep dalam kurung depno number dalam kurung 2, di name varchar 2 dalam kurung 14, log varchar 2 dalam kurung 13. Untuk menampilkan struktur dari tabel adalah sebagai berikut. Describe dep adalah hasilnya sebagai berikut. Terdapat dua macam tabel dalam Oracle Database. Yang pertama, tabel user, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user, berisi informasi user. Yang kedua, data dictionary, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle server dan berisi informasi database. Selanjutnya, melakukan query pada data dictionary. User berisi objek yang dimiliki oleh user. All, semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak, tapi user punya hak akses atas objek yang tidak dimiliki tersebut. DBA, user dengan privilege. DBA yang dapat mengakses sembarang objek dalam database. $, menampilkan performance server database dan penguncian hanya dapat diakses oleh DBA. Contohnya, untuk menampilkan tabel yang dimiliki oleh user, kita ketikkan select bintang from user tabel. Yang kedua adalah untuk menampilkan tipe objek secara distinct yang dimiliki oleh user, kita ketikkan select distinct object type atau type from user object. Maka hasilnya adalah object type-nya adalah index sequence tabel view. Percobaan ketiganya, untuk menampilkan tabel view sinonim dan sequence yang dimiliki oleh user, kita ketikkan select bintang from user catalog. Maka tabel type-nya adalah tabel sequence. Lalu tabel name-nya adalah account bonus ID customer dep. Selanjutnya, pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat dibuat dengan perintah create table dikombinasikan dengan pilihan as subquery untuk mencocokkan kolom yang sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Contohnya, buat tabel dep 30 yang berisi detail semua pegawai yang bekerja di departemen 30. Baris data didapatkan dari tabel pegawai EMP. Kita ketikkan create tabel dep 30 as select epno, iname, cell dikalikan 12 gaji tahunan, head date from EMP tabel EMP where depno sama dengan 30 di departemen 30. Hasilnya adalah tabel departemen 30 yang berisi data pegawai yang bekerja di departemen 30 pada tabel pegawai. Hasilnya sebagai berikut ini. Selanjutnya, statement alter tabel. Perintah alter tabel digunakan untuk pertama, menambah kolom baru. Yang kedua, memodifikasi kolom yang sudah ada. Yang ketiga, mendefinisi nilai default untuk kolom baru. Menambahkan kolom baru ke dalam tabel. Sintak dari perintah alter tabel untuk menambah kolom
Kolom baru pada tabel adalah alter tabel. Tabel add column data type default XBR kolom data type. Contohnya adalah tambahkan kolom baru job ke dalam tabel department 30. Kolom job mempunyai tipe data varchar 2 dalam kurung 9. Maka kita ketikkan alter tabel dep 30. Add-nya adalah dalam kurung job varchar 2 dalam kurung 9. Pada tabel, sintak dari perintah alter tabel untuk memodifikasi kolom pada tabel. Alter tabel, tabel modify. Jadi ini memodifikasi ya, memodifikasi kolom pada tabel. Jadi yang tadi adalah menambah maka menggunakan perintah add, dan yang ini memodifikasi atau mengubah menggunakan modify. Contohnya, modifikasi tipe data kolom dan ukuran dari kolom iname pada tabel dep 30 menjadi varchar 2 dalam kurung 15. Kita ketikkan alter tabel dep 30 modify iname varchar 2 dalam kurung 15. Selanjutnya menghapus tabel. Dilakukan penghapusan tabel dengan perintah drop. Berarti mengerjakan hal berikut. Yang pertama, semua data dan struktur dari tabel akan dihapus. Yang kedua, semua transaksi pending akan dikomit. Yang ketiga, semua indeks akan dihapus. Dan yang keempat, perintah drop ini tidak bisa di rollback. Contohnya, hapus tabel dep 30 dengan perintah drop. Kita ketikkan langsung drop tabel dep 30. Tabel drop it. Selanjutnya, statement truncate table. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Yang pertama, menghapus semua baris dari tabel. Yang kedua, membebaskan kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Yang ketiga, baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Selanjutnya, sebagai alternatif dari perintah truncate, supaya baris data yang dihapus dapat di rollback, maka gunakan perintah delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris data dari tabel, tapi tetap tidak membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Menambahkan komentar atau komen pada tabel. Komentar atau komen ditambahkan pada tabel untuk tujuan dokumentasi atau keterangan. Contohnya, tambahkan komentar ke tabel EMP dengan keterangan informasi pegawai. Maka ketikkan comment on tabel EMP, lalu bawahnya adalah is, lalu komennya informasi pegawai. Maka terdapat comment create. Komentar dapat ditampilkan melalui data dictionary view. All underscore cool underscore comment, lalu user underscore cool underscore comment, lalu all underscore tab underscore comment, yang terakhir user underscore tab underscore comment. Kita akan menjawab soal-soal. Buat tabel department sehingga mempunyai struktur seperti ini. Kita akan mencoba struktur seperti ini. Maka kita coba. Carilah SQL Plus. Username-nya adalah Scott. Passwordnya Eiger. Kita lanjutkan. Ketikkan create tabel department,
kurung siku ID number dalam kurung siku 7 name varchar 2 dalam kurung 25, maka hasilnya adalah sebagai berikut, sama seperti contoh yang diminta. Yang kedua, dapatkan data dari tabel dep, masukkan ke dalam tabel department, periksa hasilnya menjadi seperti ini. Yang diminta adalah sebagai berikut, maka kita ketikkan insert into department, select depno di name from dep, maka jika ditampilkan hasilnya sama. Yang ketiga, buat tabel employee sehingga mempunyai struktur seperti ini. Ketikkan create tabel employee ID number 7 last name varchar 2 dalam kurung 25 first name varchar 2 dalam kurung 25 dep ID number sama dengan 7, maka hasilnya sama seperti yang diminta. Yang keempat, modifikasi struktur dari tabel employee, maka kita gunakan struktur perintah modify seperti tadi yang dijelaskan. Alter tabel employee modify last name varchar 2 50, hasilnya adalah sama. Yang kelima, buat tabel employee 2 yang memiliki struktur dari tabel EMP hanya pada field epno, iname, dan depno. Beri nama kolom yang baru ini pada tabel employee 2 ID last name dep ID. Maka kita ketikkan seperti ini, create tabel employee 2 as select emno as ID, iname as last name, depno as dep ID from EMP. Maka hasilnya adalah sebagai berikut, sama seperti yang diminta. Yang keenam, drop tabel employee, maka hanya kita ketikkan drop tabel employee, maka tabel drop it. Yang ketujuh, ubah nama tabel employee 2 menjadi employee, maka gampang kita ketikkan rename employee 2 to employee, maka tabel rename. Yang kedelapan, tambahkan perintah ke tabel department dan employee yang mendeskripsikan isi dari kedua tabel, maka kita ketikkan comment on table department is, lalu komennya adalah ini tabel department dot tabel department dibuat pada praktikum 10, maka hasilnya ada, maka komen akan ditambahkan. Itulah penjelasan saya tentang pembuatan tabel. Silakan mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.